present teman-teman. Kali ini saya mau buat satu gambar karikatur atau kartun dari Mike Tyson ya, seorang legenda tinju dunia yang sangat keren sekali. Foto ini saya pilih, sumbernya ada di bawah ini, nanti teman-teman bisa cek sumbernya. Dan kenapa saya pilih foto ini? Menurut saya ini foto yang bagus ya. Pertama karena foto ini pencahayaannya menarik, jadi kita lihat ada pencahayaan, kayaknya ada dua nih sumber cahaya di sini dan di sini, kemudian di hidung juga sama, di sini ada terang, di sini ada juga. Lalu ada satu cahaya lagi yang dari samping atau belakang di sini. Ini membuat menjadi lebih menarik lagi. Dan juga gelap dan terangnya menurut saya bagus. Dan angle-nya juga ya. Nanti kita akan ambil angle-nya di foto ini. Walaupun karena dari kartun dan karikatur tentunya kita tidak harus membuat proporsinya sama persis. Kemudian foto ini juga menampilkan ciri-ciri dari Mike Tyson yang cukup mudah dikenali. Kita tahu bahwa walaupun foto seseorang itu adalah foto asli, belum tentu ya foto itu cukup mudah dikenali atau ikonik dari orang yang bersangkutan. Nah, di sini kita bisa melihat ciri-ciri Mike Tyson, yaitu salah satunya adalah sekitar bagian atas hidung ini tebal dan kuat ya. Kemudian alis mata cenderung naik dan di sini ada runcingnya. Di sini juga. Kemudian kelopak mata yang menurun seperti ini. Di sini sama, walaupun mungkin di foto ini tampak agak berbeda kanan dan kiri ya. Kemudian juga tulang hidung atau batang hidung yang kuat dan tebal. Kemudian ada satu lengkung di sini yang agak panjang. Ini juga khas ya dari Mike Tyson. Lalu kita lihat di bawah ada kumis yang lurus dulu, kemudian baru ke samping dan ke bawah. Ini juga cukup menarik. Nah, selain itu ada bentuk bibir dan mungkin dagu ya, yang lumayan besar nih, tampak di sini. Nah, itu adalah kira-kira yang kita bisa lihat dari foto ini. Kemudian kita akan coba ya sketch. Sekali lagi untuk sketch ini saya masih menggunakan angle dari foto referensi ini. Nah, kita coba untuk buat sketsanya dengan angle yang kira-kira kurang lebih masih sama ya. Kemudian kita buat dulu konstruksinya. Nah, ini tadi adalah garis mata ya, artinya mungkin alisnya sedikit lebih naik ya. Kita perhatikan bahwa di sini tentu lebih lebar daripada yang di sini. Nanti kita koreksi lagi sketsanya. Tentunya ini adalah garis bantu yang sangat mungkin nanti masih bisa kita revisi dan kita ubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Kemudian kita buat mata yang tadi kita sudah tahu ya, bahwa di sini ciri-cirinya dia turun seperti ini. Tentu tidak semua wajah itu punya ciri-ciri yang sangat unik dan sangat kuat ya. Nah, di sini kebetulan referensi kita memiliki ciri-ciri yang unik dan kuat sehingga relatif lebih mudah untuk kita buat karikatur. Ya, kemudian ini tadi hidung yang cukup kuat, tebal gitu. Kemudian cukupnya kita buat juga dengan garis yang tadi. Nah, kemudian di bawah hidung ada kumis yang tadinya sudah kita lihat ya, lurus dulu ke bawah, kemudian ke samping dan turun lagi. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, oh hidungnya kayaknya masih terlalu tinggi nih, kurang ke bawah ya. Nanti kita bisa perbaiki lagi. Dan ini untuk bibir, kita perhatikan di sini ya pipinya. Kalau untuk kepala kita tahu ya bahwa kepala nggak cuma bulat aja, tapi juga ada shape di sana, ada lekuk-lekuk yang membuatnya menjadi lebih menarik. Nah, ini adalah sketsa yang masih sangat garis besar ya. Jadi tentunya sekali lagi sketsa ini masih hanya membantu kita ya, jadi tidak mengikat kita harus mengikuti sketsa ini apa adanya. Masih banyak yang perlu kita koreksi. Kemudian saya akan redupkan sketsa ini dan saya akan buat perbaikan ya dari sketsa yang sebelumnya ya. Kita tidak hilangkan sepenuhnya karena ini justru menjadi membantu kita ya. Kalau kita tadi hidungnya terlalu pendek ya, saya mau turunkan sedikit kira-kira
saya turunkan seberapa. Nah, itu berdasarkan dari bentuk sketsa yang sebelumnya. Nah, tentunya karikatur atau kartun itu berbeda-beda ya, ada sangat terdistorsi dan terdeformasi, ada juga beberapa kartun dan karikatur itu yang deformasi dan distorsinya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, di sini kita akan coba dulu, nanti kita bisa lihat hasilnya apakah kurang terdeformasi atau terlalu banyak, seperti apa yang akan kita inginkan dan kita kerjakan untuk diselesaikan. Nah, di sini saya mulai buat ya tadi untuk alis yang naik dan curam tadi. Kemudian di sini ada lipatan di pangkal hidung yang kuat juga di sana. Kemudian kelopak mata merapikan lagi, tulang pipinya. Nah, tadi sebelumnya ada dagu di sini, mungkin saya akan membuat dia agak lebih ke bawah sedikit. Ini ada lipatan, ini tulang rahang yang saya besarkan dari sketsa yang sebelumnya tadi, sehingga sudah akan menjadi sampai di sini. Dan kemudian ini telinga. Untuk bahu saya naikkan sedikit ya, karena biasanya kan seorang petinju yang kuat lehernya dianggapnya tebal dan kokoh seperti itu. Tentunya kalau di sini dagu di sini juga saya harus naikkan sedikit nih, kayak balance. Oke, ini sketsa sementara yang sudah kita dapatkan. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau di sini kita bisa punya pilihan ya, kita mau rapikan dulu sketsanya lagi, atau sambil kita berikan pewarnaan dan kita berikan gelap terang, kita akan membentuk juga ya, membentuk juga shape dan form dari gambar kita. Oke, untuk kali ini saya akan coba sambil mewarnai dan merender, sambil akan saya perbaiki ya beberapa hal yang tentunya masih kurang sesuai dengan harapan. Kemudian saya siapkan dulu warnanya. Saya lebih suka memilih warna sendiri ya, karena memang kalau dari pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, memilih warna sendiri itu membuat kita tidak merasa tertuntut untuk mirip sekali dengan referensinya. Warna terangnya saya buat mungkin ada beberapa variasi, ada yang agak kekuningan, ada yang lebih ke arah pink, dan ini warna gelapnya ya, ini untuk warna jas ya. Seperti biasa saya akan blocking dulu supaya dia tidak terlalu silau, tidak terlalu putih. Ya, untuk langkah berikutnya saya akan blok ya warna dasar kurang lebih ya. Di sini pun ketika saya membuat lasso ini, saya juga menambahkan beberapa bentuk atau merevisi bentuk yang sebelumnya ya. Oke, ini lalu saya ambil tadi warna dasar perkiraan, saya buat layer baru. Nah, lalu saya turunkan opacity-nya supaya masih terlihat sketsa di bawah, sekaligus warnanya ini supaya tidak terlalu terang ya. Kalau masih terlalu terang, teman-teman bisa Ctrl U untuk merevisi lagi warna yang tadi sesuai dengan kebutuhan tentunya. Lalu saya lanjutkan dengan bagian yang lain. Nah, di sini kita sudah mendapatkan warna dasar. Langkah selanjutnya saya akan coba mulai untuk membuat shading ya. Ini layer yang baru lagi, ini 100%, tentunya saya gunakan sekitar 40% aja supaya masih terlihat blend dengan warna yang di bawahnya. Di sini selain membuat gelap terang, saya juga berusaha untuk menyempurnakan sketsa yang sebelumnya. Ada beberapa hal yang saya revisi juga di sini. Ada beberapa bekas luka, seperti biasa seorang petinju sering sekali mendapatkan luka di pelipis matanya. Nah, kemudian di sini saya juga sambil koreksi lagi apakah bentuk hidung ini sudah simetris atau belum ya. Walaupun dia
karikatur atau kartun yang kita bisa deformasi, tapi seringkali bagian kanan dan kiri ini kalau logis, tampak logis itu akan lebih baik ya. Walaupun memang ada beberapa kartun atau karikatur yang karena sangat ekspresif atau ekspresi wajahnya tertentu atau memberikan kesan tertentu, maka kanan dan kirinya tidak simetris. Nah, di sini saya menyadari bahwa dagunya tadi kurang besar ya. Saya akan tambahkan di sini, di sini. Kemudian juga kita perhatikan ya, sekali lagi pengetahuan anatomi bahwa di sini ada cekung ya. Mungkin di sini tentunya juga ada. Walaupun di sini tampak lebih tajam ya, di sini lebih landai karena sekali lagi dari angle. Kemudian di sini tulang pipi, di sini juga ada. Bentuk lengkungnya pastinya berbeda karena mengalami distorsi dari perspektif ya. Nah, di sini kita udah mulai mendapatkan kira-kira bentuk garis besar ya. Kita masih bisa ubah lagi jika kita merasa seperti tadi ya, kurang terdistorsi atau terlalu terdistorsi. Ya, saya gunakan warna hitam sekarang dengan opacity yang saya turunkan untuk lebih mempertegas garis mana yang saya harapkan. Di sini akan saya tajamkan sedikit, sini juga saya turunkan ini lebih naik. Nah, keuntungan menggunakan digital tentunya kita bisa dengan lebih bebas ya membuat garis tanpa harus khawatir bahwa kertas atau media kita sudah mulai tidak mampu menahan pigmen lagi. Nah, ini saya turunkan ya, tadi agak naik, saya coba turunkan sedikit di bagian bibir. Nah, tentu saya bisa ambil yang di sini dan saya gunakan untuk berjelas bahwa posisi bibir sekarang sudah saya ubah. Oke, di sini kita bisa lanjutkan untuk bagian terang atau kita masih mau olah untuk bagian shading ya. Di sini saya memilih untuk masih mau olah bagian shading sekaligus mempertegas bentuk dimensi atau mempertegas bentuk 3 dimensi dari gambar yang sedang kita buat ini. Ya, di sini akan terlihat seberapa tebal dari hidung ini ketika kita sudah memberikan shading di bagian yang kita anggap mendapatkan warna lebih gelap ya karena efek pencahayaan. Lalu kita mulai coba buat warna yang highlightnya ya, kita ikutin. Ada 2 kantungan di sini, kemudian kita lihat ya, ada yang agak kekuningan, ada yang agak kemerahan, dan juga ada yang lebih bingung. Nah, ketika kita berikan ini, maka akan terlihat tonjolan-tonjolan yang lebih memperlihatkan untuk 3 dimensi dari figur yang sedang kita garap ini. Nah, lalu seperti biasa, sebelum kita lanjutkan lagi, kita bisa flip horizontal image rotation, flip horizontal, agar kita bisa mengetahui kejanggalan-kejanggalan atau hal yang tidak nyaman yang kita tidak sadari ya. Nah, seperti ini kita koreksi lagi beberapa bagian nanti. Barangkali di bagian pelipis yang perlu kita tambahkan ya. Kemudian ini juga sedikit terlalu kecil, lalu kita geser sedikit ke sini. Oke, itu adalah garis besar sketsa dan shading yang sudah kita kerjakan sampai sekarang. Ini tahap untuk merapikan lagi ya. Tadi kita lihat ternyata ada juga beberapa hal kemiringan ya. Kalau kita lihat kemiringan di sini menjadi kurang ya. Jadi kita bisa tambahkan, kita bibir yang sebelah sini kita naikkan sedikit ya, karena tadi kita merencanakan bahwa angle-nya itu kita masih akan terinspirasi dari referensi ini.
satu hal yang itu terlewatkan ya, atau tanpa sadar terlupa itu, yaitu kita lihat guys di sini kemiringan ya. Kalau tadi saya programnya yang membuat dia masih terinspirasi dari kemiringan frekuensi awal. Jadi di sini kita menggunakan digital, tentunya ya kita bisa transfer ya, kurang lebih kita bisa seperti ini, atau bahkan kita bisa distorsi apa yang kita transfer. Nah, kurang lebih ini yang kita dapatkan, atau bahkan teman-teman juga bisa membuat distorsi yang lain. Nah, sampai di sini kita bisa lanjutkan lagi, atau kalau teman-teman merasa membutuhkan, sudah punya ide kira-kira ada bagian mana yang mau digeser, misalkan dikecilkan, kita bisa menggunakan Equify. Di sini bisa kita tarik ya, misalnya kita mau alis semakin macam, bisa geser. Mata kita turunkan. Nah, kenapa kita tidak langsung melakukan ini pada foto ya, karena kalau kita lakukan itu kita jadi ada beberapa detail-detail yang kita tidak mengetahui atau terlewatkan. Ini bisa akan lebih nampak pada ekspresif seperti jika kita gambarnya terlebih dahulu. Jadi ini sebenarnya adalah alat untuk membantu ya, bukan kita bergantung kepada Equify ini. Kita oke, coba ya, tadi sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, ini pun sebenarnya bisa menjadi bantuan untuk melakukan atau membuat animasi. Oke, baiklah, kita lanjutkan saja. Kita percepat saja teman-teman. Rasanya poin-poin yang disampaikan sudah tersampaikan. Kita